Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga tetap semangat belajar ya. Dalam video kali ini, ibu akan menjelaskan khusus pelajaran matematika di tema 4, subtema 1, pembelajaran 4 dan 6. Kalau di buku LKS, kalian bisa melihat materi ini di halaman 17 dan halaman 23. Hanya saja pada video kali ini, penjelasannya akan ibu tambah agar lebih bisa paham. Pertama-tama ibu akan mengulang kembali tentang materi matematika sebelumnya ya, tentang ruas garis atau sisi pada bangun datar. Nah, bangun ini disebut dengan jajar genjang. Ruas garis atau sisi pada bangun datar di samping adalah DE, EF, FG, dan GD. Nah, ini adalah pengulangan dari pembelajaran dari video sebelumnya ya. Semoga kalian masih ingat agar nanti ketika mengisi soal latihan tidak bingung lagi. Yang mana sih yang namanya sisi atau ruas garis ya, itu sama ya. Sisi dan ruas garis itu sama. Kalau disuruh menyebutkan, sebutkan abjadnya dari yang paling rendah ya. D, E, F, E, F, F, G, dan GD. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang sisi atau ruas garis, kita akan mengenal sudut dan titik sudut pada bangun datar. Ini gambarnya ya, masih jajar genjang. Permukaan benda dapat berbentuk seperti bangun datar tertentu. Contoh pada gambar ini adalah jajar genjang. Setiap ruas garis pada bangun datar disebut sisi. Nah, ini ruas garisnya ya. Ruas garis itu panjangnya garis yang membentuk bangun datar ini. Ini namanya ruas garis atau disebut juga sisi. Kemudian, pertemuan antara dua ruas garis membentuk sudut. Ini adalah sudut, pertemuan antara dua ruas garis. Namanya sudut. Dan yang terakhir, pada bangun datar, ada yang disebut dengan titik sudut. Nah, ini yang ditunjuk oleh tanda panah ya. Pas di ujungnya itu disebut titik sudut. Namanya titik sudut, pas di ujung dari pertemuan garis ya. Selanjutnya ini adalah beberapa contoh tentang bangun datar, yaitu segi 4 dan segitiga. Bangun datar segi 4 dan segitiga ini memiliki macam-macam bentuk lagi, tapi semuanya sama. Kalau segi 4 mempunyai 4 sisi, kalau segitiga memiliki 3 sisi. Kita lihat gambar pertama. Nih, Ibu kasih nomor ya. Gambar pertama disebut persegi. Persegi ini ruas sisinya sama panjang. Ya, ruas sisi-sisinya sama panjang. Berjumlah 4 sisi, mempunyai 4 sudut dan 4 titik sudut. Yang kedua, nama bangun datarnya adalah persegi panjang. Sama, ini segi 4 juga, tapi bentuknya lebih panjang daripada persegi. Jumlah sisinya sama, ada 4. Kemudian sudutnya juga sama, jumlahnya ada 4. Titik sudutnya pun sama, jumlahnya ada 4. Ini bangun datar yang ketiga, namanya trapesium sama kaki. Ini juga segi 4, tapi panjang ruas-ruas sisinya itu berbeda. Yang di atas lebih panjang daripada yang di bawah, maka disebut trapesium. Ini sama, jumlah sisinya 4, sudutnya 4 dan titik sudutnya 4. Sekarang kita lanjutkan ke bangun datar segitiga. Nah, ada segitiga sama kaki karena kakinya sama panjang. Kemudian segitiga siku-siku, disebut siku-siku karena mempunyai sudut siku.
Ya, titik sudutnya membentuk siku-siku. Kemudian segitiga sembarang. Ini panjang ruasnya tidak beraturan, makanya disebut segitiga sembarang. Pada bangun datar segitiga ini semuanya sama ya, memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Kalau kalian perhatikan benda-benda di sekitar kalian, tentunya banyak memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada persegi panjang, ada juga yang segitiga. Nah, ini kita bisa menentukan banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Ini Ibu contohkan ya. Ada 4 bangun datar. Yang pertama namanya segi 5. Karena banyak sisinya ada 5. Banyak sudutnya pun 5. Kemudian banyak titik sudutnya juga ada 5. Selanjutnya segi 6. Disebut segi 6 karena panjang sisinya 6. Banyak sudutnya 6 dan banyak titik sudutnya pun berjumlah 6. Gambar ketiga ini sama ya seperti gambar sebelumnya, yaitu persegi. Banyak sisinya 4, banyak sudutnya 4, dan banyak titik sudutnya juga ada 4. Yang terakhir juga sama, ada trapesium. Banyak sisinya 4, banyak sudutnya 4, dan banyak titik sudutnya pun ada 4. Kalian bisa melihat benda-benda di sekitar kalian yang menyerupai bentuk bangun datar yang sudah Ibu contohkan. Ya, pasti banyak. Walaupun tidak sama persis, tetapi bentuknya biasanya menyerupai atau hampir mirip. Nah, demikian pembelajaran matematika pada video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.